Wanita yang baru melahirkan kesakitan karena ASI tersumbat. Pria yang berhati baik tak tega melihatnya, pun menawarkan diri untuk membantu mengeluarkan sumbatan itu. Ia mengira wanita pasti akan menolak. Namun di luar dugaan, meski sadar pria di depannya bukan suaminya, wanita itu tetap mengangguk setuju. Suami yang berdiri di samping menyaksikan semuanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun ia sama sekali tidak menyalahkan. Karena ia tahu yang sebenarnya tidak berdaya adalah dirinya. Bukan karena ia tak mampu diranjang, melainkan karena jika ingin terus bersama istrinya, ia harus menerima syarat keluarga. Dulu mereka adalah pasangan saling mencintai. Namun keluarga wanita punya aturan keras. Dilarang menikah dengan orang miskin. Mereka percaya gen orang miskin buruk bisa merusak garis keturunan keluarga. Satu-satunya jalan, wanita harus lebih dulu melahirkan anak dari pria bergaris keturunan unggul. Baru boleh bersama kekasih sejatinya. Pria itu tak menyangka wanita benar-benar mau. Sejak itu ia hanya bisa menatap dengan perih, melihatnya bersama pria lain. Hingga akhirnya wanita hamil. Saat menatap perut yang makin membesar, hatinya serasa tersayat. Akhirnya wanita melahirkan seorang bayi perempuan. Pria itu merasa penderitaan tak berujung itu bisa berakhir. Ia sudah siap setelah acara 8 hari, membawa wanita pergi jauh. Namun wanita justru berkata harus menunggu setahun lagi, karena bayi pertama perempuan. Keluarga menuntut anak laki-laki sebagai pewaris, dan lebih mengejutkan, wanita menyetujuinya. Pria itu hancur, menatap foto lama penuh kenangan. Ia tak tahu harus bagaimana melanjutkan cinta ini. Di saat yang sama, pria licik itu masuk dengan marah, memukulnya hingga jatuh. Wanita pun menuduhnya mencelakai anak. Ternyata bayi tiba-tiba sakit demam dan muntah darah. Semua orang menuding dia pelakunya. Tanpa banyak bicara, ia dikurung di ruang pendingin. Semalaman tubuhnya membiru. Namun justru penderitaan itu membuatnya sadar. Ia tak mungkin terus menunggu sampai wanita melahirkan anak laki-laki. Jika tak bisa diubah, lebih baik diputuskan sekarang juga. Saat itu sebuah mobil berhenti di hadapannya. Ternyata juniornya di kampus, membawa kabar investor luar negeri bersedia menanam modal. Asalkan ia sendiri yang menjabat sebagai CEO proyek. Rupanya setahun belakangan ini, meski terus tersiksa, ia tetap diam-diam membangun bisnis bersama teman-teman kuliah. Bahkan berhasil meraih kesepakatan proyek besar. Namun ia menolak kesempatan emas ke luar negeri demi wanita. Kini ia sadar saatnya pergi. Ia pun setuju. Juniornya gembira bukan main. Berkata begitu urusan proyek dalam negeri beres, mereka akan segera terbang. Pria itu pulang dengan tubuh goyah. Namun ia melihat jam di tangan pria licik. Itu adalah peninggalan ibunya. Kini justru ada di pergelangan tangan musuhnya. Ternyata wanita yang ia cintai sendiri yang memberikannya. Hatinya runtuh. Ia mencoba merebut. Namun pria licik pura-pura jatuh. Wanita pun mendorongnya keras. Ia sadar sepenuhnya dirinya hanyalah orang luar. Malamnya wanita datang ke kamar, memintanya bersabar. Setahun lagi mereka akan bebas. Ia juga memintanya hadir di pesta 8 hari bayi. Hari itu, pria itu menatap keramaian pesta penuh sukacita. Hatinya terasa ditusuk. Saat foto keluarga hendak diambil, tiba-tiba sekat di belakang jatuh menimpa pria licik. Semua orang panik mengantarnya ke rumah sakit. Pria itu ingin pergi, namun dicegah ayah wanita. Menuduh dialah biang keladi, membawa keluar cambuk keluarga. Wanita bersikeras turun tangan sendiri. 1 cambuk, 2 cambuk, hingga punggung pria itu berdarah. Ia berkata dengan dingin, hutang cinta di antara mereka kini sudah lunas. Selesai mencambuk, wanita terengah tak kuat bernapas. Pria itu refleks ingin menolong, namun wanita justru mendorongnya keras. Ia jatuh terbanting ke lantai. Mendengar kondisi pria licik kritis, wanita buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tak menoleh sedikit pun padanya. Saat sadar di rumah sakit, pria itu melihat wajah wanita yang penuh kekhawatiran. Namun yang keluar dari mulutnya hanya 1 kalimat. Ia ingin berpisah. Kalimat itu seketika mematahkan hati wanita.